warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah taala karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, dan insyaallah selaku hamba yang terus berikhtiar berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah sampai di akhir hayat kita nanti, sehingga kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Masuk kepada hadis yang ketiga ini, kemarin yang kedua sudah. Idza taqarrabal abdu ilayya sibron. Apabila seorang hambaku mendekat kepadaku sibron, satu jengkal, taqarrabtu ilahi dira'an, maka aku mendekat kepadanya lebih daripada satu jengkal, malah 2 kali lipat, jadi satu diro itu 2 kali lipat. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan manakala hambaku mendekat kepadaku satu diro, ini kiasan hadirin secara maknawi, taqarrabtu maka aku lebih banter olehku mendekat minhu kepada abdi ba'an satu depa, jadi lebih dekat lagi, lebih banter lagi, lebih cepat lagi pendekatan Allah kepada hambanya. Wa idza atani yamsi laniki, manakala hambaku mendekat kepadaku hanya dengan jalan kaki, yamsi itu artinya tidak terlalu cepat, ataitu harwalatan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari. Lari ini bisa lebih cepat dan lebih banter lagi hadirin. Ini merupakan kesayangan Allah, kemaharahman rahimnya Allah kepada hambanya yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bahkan hadirin, di dalam surat Qauf itu Allah menyatakan wa ana aqrabu ilahi min hablil warid. Coba. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepada hambaku yang berupaya mendekatkan diri kepadaku
lebih dekat sekali lagi daripada urat nadi yang ada di lehernya masing-masing. Jadi luar biasa pendekatan Allah kepada hambanya, menunjukkan kalau Allah itu maha sayang, maha cinta, maha ampun kepada hambanya. Karena itu hadirin, mari saya ingat pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya pesan ini adalah untuk kita sebagai umatnya, bukan sekedar untuk Nabi. Karena Nabi tanpa dipesan, tanpa diwanti-wanti, diingatkan oleh malaikat Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah luar biasa pendekatannya kepada Allah Ta'ala. Kata malaikat Jibril yang pertama, hadirin, is itu dari kata asa, hiduplah, kata malaikat Jibril. Is masyita fa innahu mayyit, fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sak kenekmu. Ini sakjane hadirin perintahnya kepada kita. Karmu model kayak apa yang akan kau jalani hidup ini? Apakah yang selalu menempuh jalan yang diridhoi Allah Ta'ala, atau yang sebaliknya sak kenai dewi, makannya tidak pakai aturan, minum tidak pakai aturan, kerja tidak pakai aturan, semuanya tanpa aturan. Tapi ingatlah, sekalipun kau hidup, fa innaka mayitun, kamu itu nanti bakal mati, ora iso hidup selama-lamanya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang perlu kita pegang. Mari kita hidup, yang manakala nanti kita sudah mati, itu tetap mempunyai nilai plus, nilai baik, nilai positif, nilai soleh daripada kehidupan kita. Fa innaka mayitun. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang ono ambeane, yang hidup, yang melata, apalagi manusia, semuanya nanti akan mengalami mati. Mati bukan buat manusia, bukan merupakan akhir daripada kehidupan, justru merupakan awal hidup yang baru, nanti menghadap Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan. Makanya nanti di pesan yang ketiga Jibril mengatakan wa'mal, kerjakan apa saja, masih tak fa innaka majziyun bihi, tapi kamu nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena itu hadirin, Nabi nambah pesannya kepada kita lah, ini yang sering kita sampaikan hadirin, nggih. Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Wong sing cerdas itu wong selalu mengevaluasi dirinya. Wis oleh pira oleh nyambut gawe, kan ngeten nggih. Nyambut gawe untuk akhirat kan ya ini beramal ibadah ini wis oleh pira. Kira-kira amal ibadah kita, amal ibadah yang betul-betul sempurna dan diterima oleh Allah Ta'ala atau belum. Ini kita evaluasi. Kemudian dosanya ya apa, kira-kira sudah diampuni apa belum oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya. Jadi orang yang cerdas yang kayak gitu. Karena itu hadirin, Nabi juga perintah kepada kita untuk sering-sering ziarah kubur. Dulu dilarang memang. Kuntu nahaitukum an ziyaratal kubri. Dulu aku memang pernah melarang kamu sekali untuk ziarah kubur. Karena dulu kamu belum pinter akidahnya, belum dalam akidahnya, belum kuat akidahnya, masih mudah dipengaruhi oleh khurafat, kesirikan, tatoyur, menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala, dikubur ngalap berkah dan seterusnya hadirin. Maka dulu dilarang, tapi sekarang karena akidahmu sudah mapan, kata Nabi, fazuruha, ziarahlah kamu ke kubur. Kenapa? Karena dengan berziarah itu membuat kamu yang pertama tidak terlalu ambisi terhadap dunia ini, karena menyadari dengan ziarah kubur, dengan memperhatikan orang yang ada di kubur,
nanti hati kita diharapkan terbuka bahwa satu saatnya nanti kita pasti seperti orang yang kita ziarahi itu. Ziarah tentu saja hadirin sesuai yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hayati. Karena itu ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu sama dengan haji. Haji itu kalau baik, kalau sempurna, istilahnya mabrur, maka indikasinya sepulang haji dia semakin dekat sama Allah Ta'ala, semakin loman, semakin suka beribadah, suka berjamaah, suka tadarus, dan seterusnya. Ziarah kubur ya gitu. Orang kalau ziarah kuburnya betul-betul dihayati, dia pulang dari ziarah dapat hasil lah, ya aku besok lo kayak itu. Makanya sepulang ziarah kubur hadirin, orang yang ziarahnya berhasil, dia semakin berubah hidupnya, semakin tadi itu cenderung hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin, dan selalu mempersiapkan dirinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malaikat Jibril pula yang ketiga, wa ahbib, cintailah apa saja dan siapa saja, man ahbabta fa innaka mufarikun bih, pasti nanti satu saat kamu akan memisahkan diri dengannya atau berpisah dengannya. Jadi hadirin, kita pasti apapun yang kita cintai, jangankan materi, jangankan dunia, anak istri itu hadirin yang luar biasa kita belani. Kata orang Jawa, biar aku yang sakit daripada anak istriku, biar aku yang tidak makan daripada sakit cintanya dibelani. Dari wong Jawa niku, siang dibuat malam, malam dibuat siang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, dalam rangka belani anak istri. Nanti satu saat hadirin pasti kita akan berpisah dengannya. Kalau tidak kita yang pisah duluan, meninggalkan duluan, ya kita ditinggalkan duluan. Cuma itu aja. Demikian pula barang benda materi, semuanya yang kita cintai kita pasti akan berpisah dengannya. Yang tidak pisah hanya dengan amal kita. Bersyukurlah bagi hamba-hamba, bagi manusia, orang yang amal solehnya yang banyak. Karena sekalipun amal tidak soleh, amal toleh, amal buruk itu juga akan menyertainya. Bagaimana keadaan sekarang ini orang-orang yang di alam barzah, orang yang di alam kubur, karena akhirat belum berlaku sekarang hadirin. Itu semuanya dibarengi, diiringi, didampingi oleh amal-amalnya. Lah orang yang ahli maksiat, ahli dosa, masya Allah hadirin, ya sekarang tidak ada lain kecuali sengsara, menderita yang hebat sekalipun di alam kubur. Karena itu hadirin, di samping kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal soleh, kita pun diperintahkan memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Salah satunya dengan cara ikhtiar banyak membaca surat Al-Mulku. Wong Jawa ngomong mulek, enten malah sing Al-Mulk. Saya ditanya, Pak, surat Al-Mulk itu surat yang mumet aku. Surat Al-Mulk itu opo? Terus tanya saya, apa kawitannya? Tabarakal wala surat Al-Mulk. Baca banyak-banyak. Lek pengen nanti siksa kuburnya dijauhkan sejauh-jauhnya, aman, yang kayak gitu sempitnya menjadi longgar luas luar biasa, yang kayak gitu gelapnya menjadi terang benderang, bahkan baunya harum sampai ke alam dunia ini orang yang istiqomah baca surat Al-Mulk. Maca napa mboten? Maca nggih? Baca saiki kok niku cuma satu lembar nggih. Satu lembar itu banyak. Saya yakin panjenengan juga banyak yang hafal. Hafal nih nggih, lagu barat atau sembarang lagu hafal. Flashdisk piro-piro hafal kabeh isinya. Surat Al-Mulk piro?
syukur lek surat Jumat ya apal nggih yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim wal apal nggih alhamdulillah jami apal nggih nggih niki sing digomati Bapak Ibu sekalian panjenengan numpuk dhuwit sak pira akeh nggih nyimpen emas Bu nyimpen emas akeh gak digomati guys lho panjenengan tinggal mawon karena itu banyak-banyak. Yang kedua doa supaya selamat di dalam kubur, bahkan bahagia di kubur itu sama dengan di akhirat. Orang yang amalnya baik banyak seperti manten anyar, yang tidak pernah memikirkan kesedihan, seneng tok pokoknya sini. Tahu-tahu wis esuk nggih luh kok cepet menjadi manten anyar. Karena baik nanti begitu hari kiamat tiba dibangunkan dari alam kuburnya masing-masing kaget deh. Nggih, siapa yang membangunkan kami? Rupanya sudah lama beribu-ribu tahun di dalam kubur karena senengnya ndak kerasa. Apa yang dibaca Nabi mengajarkan nggih, lek panjenengan selesai baca tasyahud, tahiyat akhir nggih, apalagi kalau sholatnya sendirian nggih, tambah banyak doa. Kalau sholatnya berjamaah ya minimal baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Coba gitu, siksa jahannam minta dilindungi, diselamatkan. Wa min adabil qabri lan iki siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada hadir. Nabi lo ngajari doa dan Nabi juga berdoa. Nabi sing maca nggih. Wa min syarril fitnatil masyihid dajjal. Dari bencana, kesulitan, cobaan hidup dan dari bencana siksaan fitnah yang dibawa oleh dajjal. Hadirin yang dirahmati Allah taala, boleh ditambah lain. Misalnya panjenengan tambah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkan boleh. Terus baca doanya Nabi itu ya muqallibal qulub wahai zat yang selalu membulak-balik hati ini, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku dalam agama. Masya Allah hadirin. Karena itu beruntunglah orang yang senantiasa bisa bangun malam. Makanya pesannya malaikat Jibril yang keempat, i'lam wa'lam annasyarafal mu'min, ketahuilah bahwa kemuliaan orang-orang mukmin itu qiyamu bil lail. Nggih. Ibu, Bapak, malam juga bangun nggih? Halo, bangun nggih? Bangun tangi wudu salat. Nggih, belajar saisoi-isoi. Sekalipun to mek witir tok, mek 2 rakaat atau 3 rakaat dan seterusnya. Minimalkan witir tok. Nggih, bangun. Nabi bilang bahwa kemuliaan hamba itu adalah tergantung bagaimana qiyamul lailnya. Mulia di mata Allah taala. Semakin banyak qiyamul lailnya, semakin mulia nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tangi Pak Gian, tapi nang jeding tok mari ngono. Nan pemene musim adem, wah AC-ne gedene ram turu lek gangge AC gak. Nah, jadi bangun kena adem pipis mari ngono balik menah. Nggih. Itu katanya malaikat Jibril kepada Nabi juga kepada kita maksudnya. Kemudian yang terakhir yang kelima wal izzatu, dan keagungan kemuliaan kita juga di mata Allah taala itu tidak tergantungnya kita kepada sesama manusia. Merdeka hadirin, tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa tersaingi dan seterusnya, tapi merasa merdeka, merasa mulia. Baik, kita lanjutkan yang ketiga nggih. Ini juga hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi itu di yang pertama ini. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani. Iki kok ono apa iki?
nikmatani karena nikmatani ada dua kenikmatan. Maghbunun yang sering menipu. Nggih. Fihima dengan nikmat itu kasirum minan nas kebanyakan para manusia. Kula panjenengan iki termasuk hadirin sering ketipu. Dua hal apa? Sehat. Orang lek sehat ngoten niku karena apa? Segalanya gampang keturutan nggih. Wis rono. Pemeneh ditambah duit akeh wal faragh. Yang kedua waktu yang luang duitnya banyak nggih. Mau ke luar negeri keturutan sehingga apa? Gak kober ngelakoni kebaikan, gak kober memperbanyak amal soleh untuk bekal mendekat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut ada yang perlu di nggih, monggo. Endi Pak anu? Lho. Monggo gentenan ndak apa-apa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan Ustaz tentang ziarah kubur itu tadi ditujukan kepada kaum bapak atau juga kaum ibu. Masalahnya saya pernah mendengar bahwa seorang wanita tidak tidak diwajibkan untuk ziarah kubur. Satu itu. Kemudian yang saya alami yang kedua, saya tidak tidak ziarah kubur ke suami saya karena saya takut dengan korak-korak yang ada di kuburan itu. Masalahnya saya sendirian. Iya. Dan tempatnya pun juga jauh dari permukaan. Bon, ngaten mawon. Tapi untuk doa-doanya untuk almarhumah Bapak Ibu selalu saya dipanjatkan nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Abah Hadi Sahri silakan kita gabung nek cocok nek padha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dahulu pernah Pak Rahmat mengajarkan dari Rasulullah kepada Aisyah, katanya Aisyah itu terlalu lama wiridnya. Ya. Jangan begitu tambahlah. Ya. Misalnya ya, lan iku jawabane pun ngoten. Iya. Iya. Ya, dengan tambahan itu cukup setahun sudah berkontrol. Iya. Tambahan itu bisa atau boleh kita pakai untuk lain. Maksud alhamdulillah illallah. Iya. Terima kasih kembali. Yang pertama Ibu, kalau tadi Ibu sebutkan yang diperintahkan untuk itu, yang perintah itu bukan ziarah Ibu, tapi mengantarkan jenazahnya, mengantarkan jenazah ke kubur. Ini pun larangan kepada kaum putri, kaum ibu itu tidak keras larangannya. Tidak keras, ya memang dilarang. Kenapa? Jagani, ini tujuannya. Kebanyakan kaum putri ini dari segi psikis kan lemah, jadi khawatir nanti kalau timbul histeris, terus meraung-raung, nangis yang berlebihan segala macam. Itu maksudnya Nabi. Jadi itu menghantarkan ke makam atau ke kubur yang dilarang oleh Nabi, tetapi larangan itu tidak terlalu keras. Jadi larangan Aisyah sendiri mengatakan tidak terlalu keras. Jadi kalau ibu bisa menjauhkan itu, insya Allah juga boleh. Ngaten nggih, yang pertama, kalau ziarah
Dalilnya kan diantaranya tadi yang kita baca itu kuntu nahaitukum kum itu kan kayak assalamualaikum gitu. Kata ganti untuk orang banyak, tidak dipisah-pisah apakah laki atau perempuan. Jadi dulu aku melarang kamu sekalian loh, semuanya dilarang dulu, baik kaum laki-laki atau kaum ibu. Tetapi setelah kamu kuat akidahnya, fazuru lah niki. Perintahnya Nabi sekarang ziarahlah olehmu sekalian. Jadi kata-kata sekarang laksanakan itu tidak ada pilah-pilahnya apakah perempuan atau bukan perempuan atau laki-laki. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dari ziarah itu yang diharapkan adalah yang pertama memang kita mendoakan, dan kalau kita berhalangan kayak yang Ibu sampaikan tadi, dan Ibu tidak bisa menyiasati misalnya menyiasat itu ya cari temen apakah putranya, saudaranya atau siapa saja mahramnya untuk menemani ke kubur yang tadi banyak gangguannya ya. Jadi kalau Ibu bisa melaksanakan seperti insya Allah bisa. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa karena ya terpaksa memang tidak memungkinkan ya, boleh Ibu mendoakan dari tempat yang jauh dari rumah. Ayah saya Ibu juga meninggalnya tidak di Pulau Jawa ini, di luar Jawa sana. Saya hampir tidak pernah. Ya pernah tapi jarang banget di Jambi sana. Saya ziarah hanya kalau waktu ke sana saja ya. Tapi setiap habis sholat tidak pernah luput kita mendoakan, minimal kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau Ibu misalnya mendoakan dengan Fatihah itu ila siapa, ila hadratin Rasulullah dan seterusnya, kemudian nanti ditambah salah satunya wa ila walidayya. Jadi Fatihah itu untuk kedua orang tua kami, baik orang tua masih hidup maupun sudah wafat, sudah meninggal dunia, lahumal Fatihah. Di Fatihah ini untuk kedua orang tua kita. Ngeten nggih? Dan Ibu kalau bisa juga Ibu sisihkan sedekah nggih. Ya caranya ya dibagi, diatur nggih. Kalau bisa itu saya juga belajar Ibu nggih, setiap pagi subuh itu ini hikmahnya banyak. Kalau panjenengan punya kesempatan buka YouTube-nya Ustadz Ali Jabir, menerangkan tentang sedekah subuh ini luar biasa dahsyatnya nggih. Jadi dengan mengeluarkan sedekah sak mampunya, opo 1000, opo 2000, opo 3000, 5000, 10.000, tapi jangan elat niku. Jangan jeda lek iso terus menerus, kecuali berhalangan nggih. Tindak misalnya. Itu tekniknya begini, sambil Ustadz Ali Jabir itu menasihatkan sambil memasukkan itu, ya Allah berkat sedekah. Jangan ngomong karena, tapi berkat. Melalui sedekah ini kabulkan doa-doa kami, termasuk doa untuk orang tua itu. Apa saja itu juga disampaikan oleh almarhum Ustadz Ali Jabir. Lah Ibu, ada lagi caranya. Misalnya kalau panjenengan sedekahnya itu tiap pagi 5.000 misalnya. Panjenengan niatkan yang separuh berarti 2.500 nggih. Itu untuk dua orang tua aja. Luar biasa nanti nilainya. Jadi niatkan sedekah atas nama orang tua, yang separuh untuk kita. Nggih. Yang untuk orang tua sudah jangan direnungkan lagi, jangan dipikir lagi, pokoknya tulus teman-teman. Yang untuk kita banyak sekali niatnya. Niatnya mungkin nggih, dulu pernah ada katutan. Nah, apa katutan itu? Dalam katutan itu ya teke wong katut nang awak dhewe, mbuh sengaja mbuh tidak. Nggih, Ibu nggih. Punyanya orang, uangnya atau hartanya orang katut kepada kita yang mungkin kita sudah lupa atau tidak bisa mengembalikan. Melalui sedekah itu kita niatkan, diantaranya adalah untuk menyicil ganti miliknya orang yang katut kepada kita itu. Subhanallah, ini pernah diterangkan juga. Kemudian
mungkin ada nilai kewajiban panjenengan, apakah zakat fitrah, zakat mal yang nilainya kurang. Dengan sedekah ini hadirin, lama kelamaan nanti akan tertutupi. Dan subhanallah, belum pernah ada ceritanya orang yang rajin bersedekah itu kemudian kekurangan uang, belum pernah ada. Justru yang ada sebaliknya, yang pelit ini tambah sulit. Tapi yang loman hadirin sampai hari ini, dan salah satu bukan salah satu, ini dua amalan sekaligus yang pahalanya tidak nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Sedekah dan birrul walidain. Sedekah itu ya sedekah tadi itu, birrul walidain ini berbuat baik kepada orang tua. Itu nilai pahalanya, kebaikannya, imbalannya tidak nunggu di akhirat. Orang yang sering bersedekah tidak pernah jatuh susah. Insya Allah Allah berikan jalan setiap punya maksud. Demikian pula birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu tidak nunggu nanti di akhirat ganjarannya. Di dunia ini orang semakin baik dengan orang tua, rizkinya, kesehatannya, ilmunya, semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, panjang memperhatikan orang yang ukukul walidain, bahasa lawannya birrul walidain itu ukukul walidain, orang yang durhaka sama orang tua, uripe ora genah. Setelah panjang titeni di mana-mana itu, mulai dari sini kok Alqamah, nggih, zamannya Nabi, Alqamah itu dulu waduh luar biasa. Begitu dia punya istri yang cantik, belani bojone, lali sama wong tuane, apa yang terjadi? Matinya susah di antara penderitaannya. Ngaten nggih? Nanti bisa ditambah lagi. Abah Haji Sari subhanallah ini sekaligus mengingatkan saya. Ini merupakan boleh Bapak ditambah dengan tasbih itu banyak macamnya. Ada tadi yang Bapak sebutkan itu sampai subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah itu juga termasuk. Ini juga kalau panjenengan buka YouTube-nya Alaidrus Habib Alaidrus, siapa itu? Noval Alaidrus, Habib Noval Alaidrus ini diijazahkan dari Habib sebelumnya, dibaca tapi rada angel titik Pak. Waktunya setelah qobliyah subuh, sebelum melakukan sholat subuh dibaca 100 kali. Luar biasa fadilahnya. Nanti kalau panjenengan kepengin lebih gamblang, cari di mana tempatnya Ustadz Habib Noval Alaidrus. Nanti panjenengan akan dapat keterangannya luar biasa. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah, baca 100 kali. Nggih? Kemudian sekaligus ini menjelaskan dalilnya menggunakan tasbih alat hitung itu loh. Nggih. Imam Bukhari itu kalau wiridan itu juga dihitung dengan alat itu, tapi tasbihnya waktu itu belum seperti kita. Tali niku dibundeli di kayak bukhul sebanyak 2000 Bapak Ibu sekalian. Abu Hurairah ini sebelum tidur dia puter tasbih itu minimal 2 kali coba, ping piro itu 2000 ping 2 minimal 4000 tasbih. Kemudian yang selanjutnya salah seorang istri beliau, ya ini tadi yang Bapak ceritakan itu namanya Hafsah, Siti Hafsah itu pernah ditemui Nabi, kemudian Nabi bersabda tadi itu dari habis subuh sampai menjelang duha itu wiridan terus. Itu tapi menggunakan kerikil, alat hitungnya kerikil, karena waktu itu belum ada tasbih seperti yang sekarang panjenengan gunakan itu. Jadi alat hitung tasbih itu macam-macam boleh, dan ini salah satu dasarnya. Siti Hafsah ini mulai dari pagi itu sampai duha terus wiridan, gak kesel-kesel. Nabi sudah keluar dan kembali lagi, Hafsah ini masih terus berhitung. Maka kemudian Nabi menyatakan dasarnya tadi itu, lek ngono ojo akeh-akeh membuang-buang waktu, kamu tak kasih wiridan. Ini intinya. Yang kedua ini berarti menggunakan alat hitung tasbih itu sejak zaman Nabi sudah pernah dilakukan. Lek ana wong sing ngomong bahwa menggunakan alat
lek wong yang anu kan gini tok. Subhanallah, subhanallah, kita subhanallah, subhanallah. Ini lek gak ngono bid'ah katanya. Nah, kalau bid'ah apa yang dilakukan Hafsah tadi juga sudah bid'ah. Nabi tidak mengatakan bid'ah kamu, sesat kamu. Nabi tidak bilang kayak gitu, justru Nabi mengajari wiridan yang sebentar, yang tidak terlalu banyak tapi nilainya luar biasa. Ngaten nggih? Sampun ada lagi? Oh nggih, monggo. Kapatek kita Pak sinten Pak Narko niki nggih. Rada ulap aku. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini masih mengenai jenazah. Setelah jenazah dimasukkan ke liang kubur, diadani dan diikomai. Ada dua versi waktu diikomai. Yang pertama itu hayalah sholat, ya petoko mati sholat. Yang kedua petoko mati kiamat. Yang benar itu yang mana Pak Ustaz? Untuk yang ketiga. Yang kedua ini masalah ibu-ibu. Masalah ibu seandainya beliaunya datang bulan gitu, badannya kotor, apakah boleh untuk mengantarkan jenazah ke kuburan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya anak waktu ini, Kak Kurmutit aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Narko. Yang panjenengan tanyakan ini ya penuh penuh perbedaan pendapat, karena memang saya juga sering, bukan hanya itu yang saya tanyakan, saya sering bahkan di RW saya setiap ada orang mati saya diminta untuk turut hadir ke kubur, karena tempat saya RW 1 mudinnya ndak ada. Cuma kalau saya tidak menalkin lebih banyak kepada yang mati, yang saya talkin yang hidup malahan. Saya ajak memperhatikan, mengingat-ingat besok awake dikono ngono iki lho. Dilebokno kubur terus itu saiki mumpung sik duwe waktu, mari kita cari sangunya masuk ning ngene. Ngono iki lho lihatnya. Yang saya tanyakan, saya sudah tanya sesama ustadz ke mana-mana, sama-sama belum bisa memberikan jalan keluar yang memuaskan. Begitu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, sebelum diazani itu dibuka toh mukanya, terutama mukanya ditempelnya sampai tanah. Saya tanya mana hadisnya itu? Semuanya ben Pak ben sik berjalan, nanti sambil jalan kita cari mana dasarnya membuka ini muka ditempelkan ke tanah. Tapi nyatanya di mana-mana di sini gitu tuh ya kan. Sopo sing ngongkon ngono iku? Hadisnya mana? Jadi hadirin, ini berjalan tapi kita belum bisa memberikan solusi. Nyatanya seperti itu. Kalau ndak dilakukan, geger. Jadi pocong engko ngamun nggone masyarakat macam-macam. Ini yang pertama. Yang kedua tentang azan. Kalau ketika manusia lahir, saya juga pernah mendengarkan ini ceramahnya UAS Ustadz Abdus Somad, yang pertama, yang kedua UAH. Siapa UAH? Adi Hidayat. Itu kalau tentang azan yang untuk apa? Untuk mayit ini, yang pertama khilafnya itu ono sing sepakat, ono sing ora sepakat, gitu. Semuanya ono sing sepakat, ya ono sing ora sepakat. Sing sepakat, sing harus diadani dari mbiyen, dari dulu, dari kakek nenek kita ya diadani. Lelek gak diadani, wis macem-macem. Daripada ribut ya wis adanono. Tapi kalau kita cari, kita runut sumber dasarnya, sulit kita temukan juga. Endi sing merintahkan untuk mengadani mayit? Saya tidak pernah melarang, tapi kamu. Jadi di tempat saya itu kalau yang menghendaki diadzani saya persilakan, yang tidak pun juga ya tidak apa-apa, karena memang tidak pernah diperintahkan. Kalau ditanya teman-teman kita yang pernah ikut ke makam Baqi dan lain sebagainya di Arab itu, di Madinah itu, bagaimana teknis makan kuburan, ditanya juga tidak ada azan di sana. Nah, persoalan komat bunyi kalimatnya tadi sudah ikut situ, sudah ikut antara sepakat dan tidak sepakat, baik yang qad qomati sholah
maupun qad qomatil qiyamah podo-podo ikut dalam persoalan khilafiyah. Ngerti nggih? Jadi yang kalau saya ditanya ya kalau yang betul ya qad qomatil qiyamah kalau berkaitan dengan kalimat itu loh ya. Karena kalau diajak qad qomatis shalah itu apa sih artinya? Salat telah didirikan nang jero kubur kok salat. Kan rada angel nggih jawabane nggih. Maka sing luwih memper ya qad qomatil qiyamah. Dia sudah masuk kiamat buat dia. Ngeten mawon nggih. Nggih. Jadi kalau kita lebih tegas kembali, kita belum pernah menemukan dasar yang valid, termasuk Ustadz Abu Somad dan Ustadz Adi Hidayat itu juga mengatakan demikian. Kalau lahir itu bisa kita kias-kiaskan, misalnya bahwa adzan itu adalah untuk mengusir setan. Setan itu dengar suara adzan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Ben bayi putra atau cucu panjenengan itu tidak diganggu, digoda atau diikuti oleh setan. Ngeten mawon nggih? Pun nggih, monggo silakan. Mumpung dereng adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tentang amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilahin astagfirullah. Nggih. Itu dipisah apa digabung langsung 100 kali? Ya digabung. 3 itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Nanti nggih buka YouTube nggih Ustadz Habib Novel Alaidus. Berarti langsung 100 kali. Ya. Cuma sekali lagi panjenengan harus pandai meminit waktu. Selesai adzan dan cepet-cepet qobliyah subuh. Ojo sampai qobliyah subuhnya dikorbankan, nggih. Qobliyah subuh itu nilainya luar biasa, jauh lebih hebat daripada dunia ini seisinya. Itu dulu dikerjakan tidak lama kok, paling ya sekitar 3 atau 4 menit kalau sudah lancar bacanya. Tidak sampai 5 menit. Saya kalau subuh selesai adzan itu saya cepat adzan, saya lihat itu masih kurang 5 menit, ternyata saya baca masih lebih waktunya. Nggih. Silahkan nanti lebih jelasnya dibuka YouTube-nya, cari channelnya Ustadz Habib Novel Alaidrus nggih. Ini lebih banyak keterangannya di sana. Ngaten nggih? Enten malih? Cukup? Kita lanjut deh. Cukup. Arabi. Nah, ini babnya bab mujahadah soalnya, maka yang ditampilkan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sungguh-sungguh, apalagi yang dicontohkan oleh Nabi ini. An Aisyah. Jadi jelas dari salah seorang istrinya Nabi yang paling dekat radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun setiap malamnya hatta tatafattor, coba sampai bengkak qadamahu kaki beliau. Fakultu, maka Aisyah bertanya lahu kepada Nabi, lima tasnau ya Rasul, lima tasnau hada ya Rasulullah, buat apa Nabi kamu melakukan semua ini? Kamu bangun malam qiyamul lail dan zikir, wirid, doa sampai bengkak-bengkak kakimu itu. Wa qad ghafarallahu, padahal Allah sudah jelas menjamin ampunan buatmu laka, buatmu mata qaddama, terhadap dosa-dosamu yang telah lampau, min damika wa matakhor, dan dosa-dosa yang belum terlampaui. Dosanya Nabi yang belum terlampau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sik sampai direwangi abu-abu kakinya? Qala, apa jawabnya Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak syukurnya? Ngoten nggih? Tek waktune mudah-mudahan kita paling tidak witir. Saya kasih bocoran. Witir itu Bapak Ibu boleh dilakukan sebelum tidur. Jadi jangan ada malam tanpa witir. Saya sering melakukan begitu selesai Isya, ba'diyah Isya langsung witir. Nanti tidur malam bisa bangun lagi lah. Silakan tahajud sebanyak-banyaknya. Jagani
kalau sampai nanti kita sudah tidak bisa bangun lagi. Ini yang banyak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Umar itu azamnya tinggi, tingkat keyakinannya kuat nanti bisa bangun, maka Umar menjadikan witir itu sebagai penutup sholat malam. Tetapi Abu Bakar menyatakan, sopo sing jamin umurku nanti bisa bangun lagi setelah aku tidur. Siapa tahu nanti aku tidur kemudian tidak bisa bangun lagi, maka sebelum tidur aku lakukan witir terlebih dahulu. Seperti panjenengan kalau tarawih itu, mari tarawih kan witir. Mari ngoten panjenengan sare nggih, malam bisa bangun lagi, kerjakan sholat malam sebanyak-banyaknya, wis ora usah witir lagi. Witir itu ditekankan muakkad hukumnya, tetapi kata beliau satu malam hanya ada satu witir. Apakah 3 rakaat atau 1 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai ngaji kita ini dengan hidayahnya, dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya, dan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya dibalingi mati husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.